Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Romo. Saya menyapa semua sahabat-sahabat itu ada yang di Jambi, ada di Jakarta, bahkan ada yang dari Taiwan itu. Ada yang dari saya tidak tahu dari mana lagi, terus ada yang dari Palembang juga di sana saya lihat. Salam jumpa, puji syukur bahwa malam hari ini kita bisa bersama di Kasih Yesus. Malam hari ini saya diminta untuk membicarakan tentang tantangan keluarga di zaman now. Mungkin ini ada yang relevan untuk kehidupan kita, terutama kehidupan Anda semua sebagai orang-orang yang berkeluarga. Maka mari kita lihat bersama tentang tema kita pada malam hari ini. Saya akan share. Tema yang akan kita bahas ini adalah tantangan keluarga di zaman now. Saya akan melihat semuanya ini dari perspektif surat apostolik dari Paus kita, Paus Fransiskus, yaitu Amoris Laetitia, artinya sukacita kasih bahasa Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 2016 yang lalu dan nampaknya sangat relevan dengan kita di zaman sekarang. Kita masuk dulu pokok pendahuluan. Ini tentang keluarga. Keluarga menurut Gereja Katolik itu apa? Keluarga menurut Gereja Katolik adalah sebuah institusi atau sel terkecil di dalam gereja, maka dinamakan sebagai Ecclesia Domestika atau gereja rumah tangga. Rumah tangga kita ini mempunyai peranan yang sangat signifikan, sangat berarti bagi perkembangan gereja dan juga kehidupan gereja. Rumah tangga yang baik akan membuat gereja juga akan menjadi baik, tumbuh dan juga bisa berkembang. Tetapi kalau rumah tangga kita itu tidak baik, maka itu pastinya berdampak negatif bagi kehidupan gereja. Nah, yang kedua adalah keluarga itu adalah pusat pembentukan hidup rohani, menjadi batu pondasi pembentuk hidup moral masyarakat dan gereja di zaman sekarang. Keluarga Kristen adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah. Orang kalau menikah dan sudah disatukan dan menjadi keluarga, itu adalah suatu anugerah dari Allah. Di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 dikatakan bahwa Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, sekarang kita melihat tantangan hidup keluarga di zaman sekarang. Masing-masing kita berkeluarga itu pasti punya persoalan sendiri-sendiri, persoalan hidup, dan itu biasanya persoalan-persoalan itu ada hubungan dengan kehidupan zaman kita sekarang ini. Maka berbicara tentang perkembangan keluarga pasti akan berhubungan dengan perkembangan budaya dan juga kebiasaan zaman sekarang. Dan dalam hal ini keluarga akan mengalami tantangan yang besar sesuai dengan perubahan itu. Keluarga tradisional dengan keluarga zaman sekarang itu berbeda. Mungkin setiap masa itu punya permasalahan sendiri, tapi nampaknya di zaman sekarang kita ini permasalahannya itu menjadi sangat kompleks karena ada begitu banyak perkembangan yang pesat dalam kehidupan kita. Itu entah perkembangan teknologi, media massa, perubahan gaya hidup, dan sebagainya. Biasanya media massa itulah yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan keluarga. Maka kita tidak jarang bisa melihat bagaimana mass media itu mempengaruhi hidup keluarga dengan cara mempromosikan sesuatu, misalnya hidup yang bebas, hidup yang mau menciptakan suatu personalisasi hidup, kita mau menjadi hidup yang kekinian, kita harus up to date dan sebagainya. Nah, di zaman sekarang itu terjadi yang namanya involusi nilai-nilai sosial. Evolusi itu ada semacam, kalau evolusi kan itu perkembangan. Ini involusi ada semacam kemandekan, sesuatu yang berkembang, ada perubahan tetapi terjadi penurunan. Nilai-nilai penurunan terjadi di nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, dan nilai karakter yang melanda hidup keluarga Kristen. Nah, beberapa permasalahan keluarga yang terjadi zaman now adalah, ini saya kombinasikan antara permasalahan atau tantangan keluarga secara umum dan juga nanti akan dikombinasikan dengan dari surat Paus itu yang yaitu Amoris Laetitia itu. Yang pertama itu adalah
tantangan atau masalah komunikasi. Ya, zaman kita itu komunikasinya sangat cepat, sangat-sangat cepat karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ya, sekarang kita juga menggunakan teknologi itu, kita berkomunikasi. Tetapi komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi daring, internet. Komunikasi yang berkembang itu, bentuk komunikasi yang berkembang sebenarnya baik, tapi ada sisi negatifnya, di mana perkembangan teknologi yang membuat komunikasi itu cepat justru berdampak negatif dalam kehidupan berkeluarga. Orang merasa tidak ada lagi jarak. Orang merasa tidak perlu lagi bertemu secara fisik dengan yang akan diajak berkomunikasi, terutama dalam keluarga. Kita lihat dalam keluarga-keluarga, semua orang mempunyai gadget, alat-alat komunikasi. Di dalam keluarga tidak ada lagi komunikasi secara verbal. Kadang kita hanya mengirim WA kepada anak kita, suami kita, padahal kita satu rumah, ya. Kita hanya satu rumah tapi tidak langsung berbicara secara verbal, secara kontak dengan orang yang ada di keluarga. Yang kedua adalah minimnya quality time, ya. Minimnya kualitas waktu bersama dengan keluarga karena kesibukan, karena pekerjaan atau lain sebagainya, atau mungkin karena kesenangan pribadi kita tidak mempunyai waktu untuk keluar. Sebenarnya kita bisa menciptakan kualitas waktu yang baik untuk keluarga dengan cara-cara sederhana. Anda pulang di rumah, Anda bukan matikan HP, tapi coba tidak menyentuh HP, tidak menyentuh televisi, tidak melihat televisi, makan bersama, bercengkrama bersama, bermain bersama, atau berdoa bersama. Kualiti hidup, kualiti bersama keluarga itu dapat diciptakan dari hal-hal yang kecil, sederhana. Tidak perlu harus pergi berdua dengan keluarga, rekreasi ke Bali, kemana-mana. Bukan. Justru kalau kita rekreasi ke luar itu malah kita menghabiskan waktu capek. Tapi tidak ada semacam intiminasi, ya, keintiman dengan keluarga. Yang ketiga adalah ekspektasi yang berlebihan. Kita itu punya semacam idealisme tentang bagaimana membentuk keluarga yang. Kita kadang melihat keluarga orang lain itu, wow, keluarga mereka harmonis, keluarga mereka baik, keluarga mereka penuh sukacita, ya. Nah, kita mempunyai gambaran mau membentuk keluarga seperti itu. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, masing-masing kita itu punya kekurangan. Kita bukan makhluk yang sempurna. Kadang apa yang kita idealkan itu ya tidak bisa kita raih. Masing-masing dari kita itu punya kekurangan itu. Maka memang ada acuan untuk membentuk keluarga yang seperti itu, tetapi kita harus menyadari juga kekurangan kita. Dan kita harus berani menyadari itu, menerima itu, dan juga dibicarakan bersama, dan akhirnya perlu cari solusi bersama supaya kita bisa membentuk keluarga yang baik, ya. Kadang ekspektasi yang berlebihan itu justru membuat kita merasa capek, kita stres, bahkan akhirnya membuat kita konflik dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga. Kok kamu tidak bisa menjadi seperti ini, tidak bisa menjadi ini? Kok kamu tidak bisa menjadi ibu itu? Kok kamu tidak bisa menjadi bapak? Masing-masing kita berbeda, kita tidak sama. Nah, permasalahan yang lainnya adalah perselingkuhan. Ini marak terjadi. Dan kita lihat bahwa masyarakat, tidak sedikit di dalam masyarakat orang-orang itu ada kasus-kasus perselingkuhan. Ya, saya berharap tidak terjadi di antara kita yang pada malam hari ini berkumpul bersama, ikut bersama di dalam renungan ini. Kalaupun ada, ya silakan Anda harus segera. Yang selanjutnya adalah masalah finansial. Pasti dalam hidup berkeluarga kita akan berbicara tentang finansial. Itu saya mengutip dari Amoris Laetitia, itu dikatakan ketidakmampuan menghadapi kenyataan sosial ekonomi yang seringkali berakhir dengan kehancuran keluarga. Ketika kita tidak bisa memanage ekonomi keluarga, maka terjadilah konflik, terjadi banyak kepentingan di sana, dan akhirnya terjadi kehancuran keluarga. Dalam hal seperti ini, ketika kita punya masalah ekonomi tidak baik, apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, maka keluarga akan merasa ya ditelantarkan. Karena apa? Kurangnya kepedulian dan perhatian dari institusi. Institusi ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan keluarga. Misalnya kalau di luar negeri itu misalnya ada jaminan sosial. Mereka punya jaminan sosial, di Indonesia kan tidak. Mungkinan adalah institusi ini adalah berhubungan dengan mungkin gereja, di mana kita berdomisili, di mana kita. Nah, yang paling terasa adalah masalah perceraian, bahwa masalah perceraian, ya, tidak sedikit keluarga-keluarga Katolik itu retak hubungannya, bahkan
sampai kepada perceraian. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada begitu banyak kasus-kasus. Apakah ada di antara kita yang hadir hari ini sedang dalam proses perceraian? Saya berharap tidak ada. Nah, selanjutnya kita melihat beberapa tantangan ya situasi keluarga saat ini dari sisi amoris laetitia ya, sukacita kasih. Nah, kita lihat bahwa di dalam keluarga, yang pertama itu adalah masalah zaman sekarang itu adalah orang dikuasai oleh budaya individualisme. AL itu adalah amoris laetitia nomor 33. Nanti kalau Anda mau coba lihat silakan cari itu surat Paus itu ada, pasti akan ketemu. Individualisme. Terus yang kedua adalah personalisasi. Nih, personalisasi yang menekankan otentisitas. Ini maksudnya begini, orang itu mau menampilkan dirinya, ya dirinya itu begini. Kalau lebih menekankan demikian, maka yang akan terjadi adalah sikap penonjolan keakuan, gue-nya itu akuannya. Nah, kalau sudah sampai dalam tahap seperti ini, yang menjadi pusat adalah dirinya, ya. Yang menjadi pusat itu adalah diri. Maka orang dalam sikap demikian, dia itu bisa akhirnya lari kepada yang namanya dari komitmen. Di mana kita tahu bahwa dalam hidup berkeluarga itu ada komitmen hidup bersama, ada kesepakatan bersama, ada pembicaraan bersama, bagaimana membentuk keluarga yang baik, bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana mendidik anak. Nah, kalau sudah sampai yang namanya dengan alasan aku mau menampilkan diri sebagai aku ini apa adanya. Nah, itu kalau sudah sampai seperti itu maka akan sulit. Ketidakpedulian terhadap pasangan atau ketidakpedulian terhadap anggota keluarga itu bisa terjadi. Lalu yang terjadi juga adalah sikap menutup diri dalam kenyamanan. Ini saya tidak peduli dengan anggota keluargaku yang lain, tidak peduli dengan orang. Dan akhirnya adalah terciptanya kesombongan. Yang ketiga adalah kebebasan memilih, ya, memungkinkan untuk merencanakan hidup dan mengembangkan diri lebih baik. Masing-masing kita diberi kebebasan, tapi ada semacam dorongan untuk lebih bebas dan memilih misalnya sesuatu, misalnya karir, ya, terus memilih sesuatu, ya artinya di sini tentu untuk merencanakan hidup yang lebih baik, lebih tinggi dan sebagainya, mengembangkan karir, mengembangkan diri, tetapi lupa dengan komitmen di dalam hidup bersama. Maka yang dicari itu adalah bagaimana akunya, ya sekali lagi individualismenya itu akunya mengembangkan diriku yang bisa mengorbankan pasanganku, pasangan Anda atau keluarga. Nah, yang keempat itu adalah budaya kesementaraan. Artinya begini, orang tidak bisa setia, ini artinya ya. Maksudnya begini, cepatnya orang berpindah dari satu relasi ke relasi yang lain. Tidak ada komitmen untuk hidup bersama dengan satu pasangan. Mereka percaya bahwa sebagaimana jaringan sosial, kasih bisa disambung atau diputus sesuai kehendak pemakai dan juga dengan cepat dihentikan. Ini jadi tidak ada komitmen untuk setia, gonta-ganti pasang playboy atau playboy. Itu nomor 39. Yang dalam kurung itu adalah nomor amoris laetitia. Selanjutnya masalahnya yang lain adalah masalah single parent. Itu banyak terjadi dalam kehidupan keluarga Katolik, kasus cerai, dan biasanya ada stigmata untuk mereka, untuk para single parent, single mother ini dari masyarakat. Dalam hal ini kita sebagai orang-orang yang peduli dalam kehidupan berkeluarga, kita harus mendukung orang seperti ini karena mereka itu harus berkorban tidak hanya energi, tenaga, tetapi juga perasaan. Nah, gosip orang lain. Jadi yang menggosipkan adalah orang-orang lingkungan gereja. Yang selanjutnya adalah masalah pendidikan iman yang kurang. Nah, ini ada berhubungan dengan kualitas hidup dalam kualitas waktu di dalam keluarga. Laetitia nomor 50. Misalnya karena kesibukan orang, ya, orang tua sudah lelah sewaktu sampai di rumah, tidak ingin berbicara karena capek, tidak mau ngomong, tidak mau berkomunikasi dengan anggota keluarga. Dan bahkan banyak keluarga yang meninggalkan kebiasaan makan bersama. Nampaknya ini banyak terjadi sekarang karena kesibukan orang masing-masing. Orang lebih suka makan dengan teman-teman. Kadang saya juga diajak makan sama orang-orang juga, ya. Romo kadang juga diundang makan di luar. Tapi kadang Romo bilang, yuk Anda juga harus memperhatikan keluarga, makan bersama dengan keluarga. Enak sih makan rame-rame,
makan bersama dengan teman-teman, kita bisa bercerita, bisa ngomong hahaha, tapi belum tentu bisa dengan keluarga. Selanjutnya adalah muncul banyak tawaran hiburan termasuk kecanduan televisi. Kita tidak ada quality time, tidak ada kebiasaan untuk mendidik iman anak karena itu. Banyaknya juga masalah tawaran hiburan termasuk kecanduan televisi, karaoke, atau kemana, jalan-jalan, dan sebagainya. Ada kecenderungan mau menghindari masalah yang akan datang daripada menikmati masa sekarang. Wah. Jadi kita kadang dalam hidup keluarga, entah bekerja, menabung, dan sebagainya, itu untuk masa depan. Memang betul, Anda menabung untuk depan, untuk ada jaminan hidup. Tetapi ada orang-orang tertentu akhirnya tidak bisa menikmati hidupnya. Ya, aku kerja, aku begini-begini, aku untuk orang masa depan, untuk anak-anak, untuk kita tua. Tapi dia lupa bahwa dia sekarang itu hidup di sekarang ini. Dia tidak menikmati apa yang sudah ia usahakan. Dia tidak bisa menikmati apa yang sudah dia korbankan. Hal-hal demikian akhirnya ya berdampak dalam kehidupan berkeluarga. Mungkin pasangan Anda juga ingin, wah sekali-sekali kita rileks, sekali-sekali kita pergi dan sebagainya. Sekali-sekali kita makan bersama di luar, kita berjalan bersama-sama dalam keluarga, bersama keluarga, entah jalan kemana. Nah, ini ada kecenderungan itu tadi mau menghindari masalah yang akan datang. Next, ini adalah ketergantungan pada nafsa atau obat-obat terlarang. Banyak kasus di dalam keluarga dan keluarga hancur karena ini ya, karena anggota keluarganya, entah orang tua atau anak-anak, itu tergantung pada obat terlarang. Sudah masuk ke dalam atau terperosok dalam masalah-masalah ini. Misalnya kecanduan alkohol, perjudian, dan beberapa kecanduan. Nomor 51, amoris laetitia nomor 5. Akibatnya, kalau orang sudah kecanduan pada nafsa, maka orang ini akan kehilangan kemampuan untuk membentuk keluarga sebenarnya. Kemampuan juga untuk mempunyai ide atau konsep membentuk keluarga yang baik. Terus juga kehilangan kemampuan untuk menolong anggota keluarga. Dia sendiri orang yang harus ditolong. Bagaimana mungkin dia bisa mampu menolong orang lain? Bahkan dia bisa menyusahkan anggota keluarga yang lain. Terus akibat yang lain adalah orang lanjut usia ditinggalkan. Banyak kasus-kasus bahwa setelah orang menikah, orang tuanya ditinggalkan. Dan banyak kasus, banyak orang tua sekarang hanya tinggal berdua atau sendiri. Atau kalau tidak, dikirim orang tua mereka ini ke panti. Kita kalau orang Konfusius itu filosofinya salah satunya yang sangat ditekankan adalah menghormati orang tua. Banyak orang Cina sekarang sudah melupakan itu. Ya, orang-orang keturunan Chinese melupakan itu. Dia kirim orang tuanya kemana? Ke panti jompo. Terus anak-anak menjadi yatim piatu walaupun orang tuanya masih hidup. Ini kalau kedua orang tuanya kecanduan obat-obatan, kalau dia ditangkap, anak-anaknya siapa yang tidak ada? Kalau di luar negeri yang mengurus adalah badan sosial. Kalau di Indonesia mungkin masih ada sanak keluarga. Tetapi anak-anak ini kehilangan sosok orang tua, entah bapaknya atau terus anak-anak dan orang muda kehilangan arah dan kehilangan aturan hidup. Jelas ya. Kalau orang tua sudah jatuh ke dalam pemakaian obat-obatan, ya siapa yang akan menjadi teladan mereka? Siapa yang akan menjadi semacam poros bagi mereka untuk diikuti? Itu tidak ada. Mereka yang mereka lihat, bapaknya itu pengguna obat-obatan, kecanduan alkohol dan sebagainya, nanti besarnya juga mereka akan mengikuti apa yang orang lakukan. Selanjutnya adalah kekerasan dalam keluarga atau sikap permusuhan atau konflik yang bisa melahirkan bentuk baru agresi sosial. Ya. Jadi kalau orang tua atau keluarga, di dalam keluarga itu sering terjadi namanya kekerasan fisik, adalah konflik, ribut, maka itu akhirnya mempengaruhi anak-anak mereka. Anak-anak itu kan melihat dan akhirnya itu juga membentuklah yang namanya agresi sosial yang baru. Kita lihat saja anak-anak sekarang itu bisa pukul orang tua. Kita bisa lihat anak-anak tawuran. Kita bisa melihat anak-anak maki orang yang lain, orang yang lebih tua atau sahabat-sahabatnya. Kita bisa melihat anak-anak bisa membuli orang lain. Itu karena apa? Ada hubungannya dengan keluar. Maka Ari Rashid dalam keluarga juga menjelaskan adanya kecenderungan kepribadian yang keras. Silakan Anda lihat di dalam keluarga Anda, bagaimana anak-anak Anda, kalau anak-anak Anda itu ngomongnya keras, kasar, mungkin kuat. Dan ini bisa terjadi dalam keluarga yang kurang berkomunikasi, bersikap defensif, anggota tidak saling mendukung, tidak ada kegiatan partisipasi. Maksudnya kegiatan partisipasi Anda adalah
melibatkan seluruh anggota di dalam kegiatan keluarga, pembicaraan, kita juga memutuskan sesuatu bukan dari top and down, tapi bagaimana sejak kecil, sejak dini kita ajak bicara anak-anak kita, anggota keluarga kita, dan kita bersama-sama berpartisipasi dalam membicarakan sesuatu keluarga. Solusi. Ini solusi yang ditawarkan oleh Bapak Paus. Demikian. Bapak Paus kembali mengajak kita semua kembali memahami makna dan arti dasar perkawinan, ya, arti dasar perkawinan, bahwa perkawinan itu sebuah karunia dari Allah. Kita ingat di awal tadi saya mengatakan bahwa perkawinan itu adalah karunia dari Allah. Ketika kita menikah, Anda mengucap janji, di situ disempurnakan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah hadir di dalam perkawinan. Allah hadir di dalam keluarga Anda. Yesus berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Itulah di dalam keluarga lah Yesus. Sebuah perkawinan itu harus didasari oleh cinta kasih. Kembali harus diingat bahwa perkawinan itu harus didasari atau dilandasi oleh cinta kasih. Zaman sekarang memang orang bisa mengatakan memangnya dengan cinta kasih cukup makan tuh cinta kasih. Memang dalam kehidupan berkeluarga kita membutuhkan hal-hal yang lain, ya, ekonomi lah, mungkin bentuk-bentuk kesejahteraan yang lain, iya. Tetapi yang harus kita ingat, yang harus tidak bisa kita lupakan bahwa ketika Anda memutuskan menikah, Anda pertama kali itu merasakan kasih, merasakan cinta dengan pasangan Anda. Anda tidak melihat dia kaya atau dia bagaimana, tapi yang Anda rasakan pertama adalah aku suka dia, aku cinta. Nah, Paus di dalam hal ini mengatakan bahwa kasih itu selalu membawa kehidupan. Dari perkawinan Anda terjadilah kehidupan yang baru. Tetapi di lain itu, kasih itu mempunyai daya, mempunyai kekuatan untuk membawa sesuatu yang hidup, bukan membawa sesuatu yang mati. Itu dari AL 165. Nah, kita lihat tentang kasih, karena perkawinan itu dilandasi oleh cinta kasih. Yang mau kita lihat di sini itu sebenarnya dari tulisan atau surat Santo Paulus di dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 7, ya. Kasih kita sehari-hari. Di dalam ada kasih yang ditulis oleh Santo Paulus, kita menemukan beberapa ciri kasih. Nampaknya saya sudah panjang ini ngobrol. Masih lanjut ya. Di situ dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itu nomor 90. Saya akan menjabarkan dari Amoris Laetitia ini dijabarkan demikian, maka kita akan membahasnya satu persatu dari surat kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Yang pertama, kasih itu sabar. Dalam hidup berkeluarga itu pasti ada konflik, pasti ada ketegangan, kan? Dalam hal ini Paulus mengajak bahwa kita harus memupuk kesabaran. Mengapa? Karena sebagaimana Allah sabar terhadap kita, kita juga harus sabar. Jika kita tidak memupuk kesadaran, maka kita akan selalu menemukan alasan untuk menjawab dengan marah. Jika ditanya ada sesuatu masalah atau pasangan Anda menanyakan sesuatu, mungkin Anda emosian, ya, maka biasanya bisa dijawab dengan ketus. Silakan Anda lihat atau Anda merefleksi. Pernahkah Anda menjawab atau sering menjawab terhadap pasangan Anda atau keluarga Anda? Nah, selanjutnya kita akhirnya akan menjadi orang yang tidak sanggup untuk hidup bersama. Bersikap antisosial, tidak dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Dan keluarga kita akan berubah menjadi medan pertempuran. Oleh sebab itu, sabda Allah berseru kepada kita, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Efesus 4 ayat 30. Jelas kalau kita jawab ketus, kita sering marah, ya terjadi konflik. Jadi terjadi yang namanya ya menjadi medan pertempuran lah keluarga. Ya, ini sangat jelas. Nah, kesabaran itu diperkuat ketika kita mengakui bahwa orang lain juga memiliki hak hidup di dunia ini bersama-sama. Artinya di dalam keluarga Anda. Sebagaimana adanya mereka. Tidak peduli apakah mereka mengganggu Anda atau mengacau rencana
atau menyusahkan Anda dengan cara bertindak atau cara berpikirnya, apakah secara keseluruhannya mereka tidak seperti yang Anda harapkan. Kasih selalu mencakup belas kasih mendalam, membimbing untuk menerima orang lain sebagai bagian dari dunia ini, meskipun ia bertindak secara berbeda, dengan cara berbeda sebagai yang sabar berarti bahwa kita diajak untuk menerima orang dan tidak merasa risih, tidak merasa terganggu karena kehadiran orang lain. Selanjutnya, sikap baik hati. Kasih itu ya ada baik hati. Kasih harus diungkapkan dengan perbuatan yang baik. Maka kalau Anda sekalian di dalam keluarga dikatakan Anda mempunyai kasih, maka ungkapkanlah kasih Anda itu dengan perbuatan-perbuatan baik Anda bagi anggota keluarga Anda. Bukan memaki, bukan memukul, tetapi sesuatu yang baik Anda kerjakan, yang Anda tawarkan keluarga. Bukan berarti harus membeli barang mahal-mahal untuk hadiah, bukan. Paling penting adalah perlakukan keluarga Anda baik. Hormati mereka, hargai mereka. Bagaimana Anda juga mau dihormati. Selanjutnya, tidak iri hati. Iri hati adalah suatu bentuk kesedihan yang muncul karena keberuntungan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita tidak peduli pada kebahagiaan orang lain, namun hanya memusatkan diri pada kesejahteraan kita. Maksudnya di sini adalah kalau pasangan Anda, keluarga modern itu biasanya suami dan istri itu berkarir. Kalau salah satu pasangan Anda itu karirnya bagus, ya jangan iri. Kita harus dukung, kita support. Kalau istri Anda mempunyai karir yang lebih baik dari Anda, punya penghasilan yang lebih baik dari Anda, ya kita support. Jangan merasa bahwa saya adalah suami, saya adalah kepala keluarga, tapi kita support supaya mereka juga lebih bersemangat. Dan dalam hal perbuatan-perbuatan baik, kita juga harus mendukung. 4. Yang selanjutnya adalah tanpa memegahkan atau menyombongkan diri. Tidak menganggap diri hebat dari orang lain, anggota keluarga yang lain yang mau menguasai. Kasih justru mau membimbing mereka yang lemah imannya. Yang dewasa atau yang kuat harus membimbing mereka yang lemah. Di sini perlu sikap rendah hati untuk memahami dan memaafkan dan melayani anggota keluarga. Jadi kita tidak merasa diri sebagai orang hebat. Mungkin Anda sebagai kepala keluarga merasa, wah saya yang harus berkuasa. Anggota keluarga harus mendengar kata-kata saya. Bukan, tetapi justru kita bisa atau mau menjadi partner bagi mereka. Kita harus menjadi orang yang mampu mengayomi, melindungi mereka beserta keluarga Anda. Sikap ramah, ya. Kasih tidak berlaku kasar, tidak bertindak tidak sopan, tidak bertindak kejam. Tindakan, kata-kata, dan gerik-geriknya menyenangkan dan tidak keras atau kaku. Kasih tidak suka membuat orang lain menderita. Bersikap ramah bukan cara yang bisa dipilih atau ditolak orang Kristiani, tetapi ini merupakan bagian atau tuntutan hakiki dari. Maka setiap manusia wajib bersikap ramah kepada orang-orang di sekitar. Jadi sikap ramah itu adalah suatu keharus. Anda harus ramah kepada orang-orang atau keluarga Anda. Ramah dapat diungkapkan dengan apa? Sopan santunan dari gerak-gerik kita. Sering-sering atau kadang tanpa kita sadari kita bisa berkata atau bersikap kasar terhadap keluarga. Maka silakan lihat ketika dalam hidup berkeluarga apakah Anda sering berkata-kata kasar, berlaku kasar atau tidak. Murah hati. Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa melayani orang lain dengan murah hati jauh lebih mulia daripada mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri hanya penting karena seseorang yang tidak mampu mengasihi dirinya akan sulit untuk mengasihi orang lain. Seseorang yang keras terhadap dirinya sendiri, terhadap siapakah ia baik hati, tidak ada seorang pun yang lebih buruk daripada yang iri kepada itu dari kitab Sirach 14 ayat. Jadi murah hati terhadap orang lain tanpa kemarahan batiniah. Kemarahan yang tersembunyi yang menempatkan kita pada posisi defensif terhadap orang lain, seolah-olah mereka adalah musuh celaka yang harus dihindari. Memelihara sikap agresif mendalam seperti itu tidak menolong. Hal itu hanya akan mengakibatkan rasa sakit dan akhirnya mengasingkan. Ya, dalam hidup berkeluarga Anda pasti punya konflik lah, kadang keluar kata-kata kasar atau ada sesuatu yang tidak Anda berkenan di hati Anda marah, itu tidak ya. Wajib kita sebenarnya dianjurkan atau seharusnya mengatakan sesuatu dengan tulus kepada pasangan. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda berikan. Nah, di sini dibutuhkan keterbukaan pasangan, Mas. Tidak tersinggung, tidak mudah emosi,
tidak mudah marah ketika pasanganmu mengatakan sesuatu apa yang dia rasa. Selanjutnya yang paling penting adalah pengampunan. Tidak juga. Pengampunan. Kasih ya. Kasih itu tidak memperhitungkan kejahatan. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Anda, maka kasih itu biasanya tidak pernah mengkalkulasi kejahatan yang pernah orang lain lakukan, seperti Bapak tidak pernah mengkalkulasi ya, tidak pernah menghitung kejahatan kita. Kasih itu tidak menyimpan kebencian. Nah, dalam hal pengampunan, kita berusaha memahami kelemahan orang lain dan memaafkannya. Namun dalam hal kenyataan kita condong untuk mencari kesalahan dan kejahatan orang lain serta membalas kejahatan. Berani untuk mengampuni pasangan kita bagaimanapun, atau mungkin dia melakukan sesuatu yang sangat menyakiti Anda, hati Anda, atau mungkin yang sangat besar kesalahan. Anda harus berani mengampuni. Ingat itu. Keluarga tanpa pengampunan, maka yang terjadi adalah hancur. Masing-masing kita dituntut mengampuni sama seperti Bapa. Kalau Bapa, Tuhan kita, tidak mengampuni kita, kita binasa. Sama seperti kita. Kalau kita tidak mengampuni, tidak bisa mengampuni pasangan kita, maka keluarga akan hancur dan binasa. Nah, bersukacita bersama orang lain. Kita harus bersukacita atas kebaikan orang lain atau pasangan kita. Kita mengakui martabat mereka dan menghargai kemampuan dan perbuatan mereka yang baik. Itu jelas. Terus menutupi segala sesuatu. Artinya demikian. Bersikap diam terhadap keburukan yang mungkin ada pada diri orang lain. Hal ini mencakup membatasi sikap menghakimi, menahan dorongan untuk mengeluarkan sesuatu perkataan yang tegas atau kasar. Pasangan menikah yang saling mengasihi dan memiliki akan berbicara dengan baik satu sama lain, ya. Misalnya mereka mencoba untuk menunjukkan sisi baik pasangan mereka, bukan kelemahan dan kesalahan mereka. Di samping itu, mereka berdiam diri untuk menghindari merusak citra pasangan. Sikap diam ini bukan berarti bahwa kita tidak mau membicarakan itu, bukan. Tetapi kita berusaha hal-hal yang kecil, hal-hal yang negatif tidak menjadi peran. Kalau menjadi pembicaraan, maka itu menjadi pembicaraan yang positif, di mana pasangan itu mau saling memperbaiki diri mereka. Jangan sedikit-sedikit kita melihat pasangan kita, kamu masak kurang garam, maka marah-marah. Hari ini kamu kok kerjanya begini, nyapu enggak bersih, ya bukan. Dan yang paling penting adalah ketika di dalam keluarga kita mempunyai masalah, jangan dibicarakan kepada orang lain. Kita harus mampu menyelesaikannya di dalam keluarga kita masing-masing, bukan dibawa jadi pembicaraan umum di mana orang-orang akan tahu. Bukan. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka bukan mencari solusi yang terjadi ya. Yang terjadi bukan mencari solusi. Yang terjadi adalah keluarga kita menjadi pembicaraan orang lain. Itu yang harus kita jaga. Termasuk pasangan Anda. Jika pasangan Anda punya sisi negatif, jangan Anda bicarakan atau Anda bawa keluar, tetapi bicarakanlah bersama sehingga pasangan Anda mengerti dan kalian saling mengerti, saling memberi Anda. Percaya segala sesuatu. Artinya begini, tidak mencurigai orang lain berbohong atau menipu pasangan Anda ya. Tidak mencurigai pasangan Anda itu berbohong atau menipu. Percayalah ya. Kalau ada kepercayaan seperti ini, maka itu memampukan hubungan itu menjadi bebas. Hal ini berarti kita tidak harus mengontrol pihak lain, tidak harus menjadi spy, paparazi pasangan Anda, tidak perlu. Kebebasan ini akan membuahkan ketulusan. Kalau kita memberi kebebasan kepada mereka, ya pasangan Anda, maka itu yang terjadi adalah ketulusan dan keterbukaan. Karena ketika seseorang mengetahui bahwa ia dipercaya dan ia dihargai oleh orang lain, maka ia menjadi terbuka dan tidak menyembunyikan. Pasangan itu dicurigai terus, maka dia biasanya akan berbohong. Misalnya pergi belanja ke mall, dia bilang apa? Ada kegiatan di gereja, padahal dia pergi belanja ke mall. Atau dia pergi jalan-jalan, ya, ngomongnya apa? Ada rosario di lingkungan, padahal dia pergi jalan. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena pasanganmu tidak memberi kebebasan atau kepercayaan kepadanya. Yang lain adalah berharap, tidak putus asa terhadap masa depan, terutama di saat-saat yang sulit, misalnya di masa ini. Setiap orang, setiap pasangan itu berubah. Ketika pasangan Anda itu mungkin sekarang punya sisi negatif,
atau mungkin punya kehidupan yang negatif, jangan putus asa. Berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa orang ini suatu saat akan berubah. Suamiku akan berubah, istriku akan berubah, anak-anakku akan berubah. Terus menanggung segala sesuatu, artinya menanggung setiap pencobaan dengan sikap positif. Nah, apa yang dapat kita lakukan terhadap situasi keluarga kita, keluarga zaman sekarang ini? Maka surat Paulus itu, Amoris Laetitia itu menawarkan solusi dengan cara katekese keluarga. Nah, siapa yang perlu berperan? Ya, siapa yang perlu berperan memberi pendampingan atau katekese untuk keluarga kita, keluarga Kristen? Yang pertama adalah tentunya gereja, atau dalam hal ini adalah paroki-paroki. Maka di setiap paroki perlu adanya seksi atau organisasi yang membawahi seksi katekese keluarga. Di situ ada yang namanya tim pendampingan keluarga. Oh, itu sorry, ada kesalahan tulis. Mungkin ada yang namanya tim konsultasi keluarga, ya. Mungkin di situ ada juga namanya tim ekonomi keluarga, bla 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 bla. Nah, ini yang perlu dipikirkan termasuk di paroki Anda masing-masing. Dalam hal ini di Jambi. Terus yang selanjutnya adalah perlunya keterlibatan keluarga sebagai agen-agen aktif katekese keluarga. Anda semua itu dipanggil menjadi saluran atau menjadi agen untuk mendampingi keluarga-keluarga yang bermasalah. Tetapi membantu keluarga-keluarga yang bermasalah bukan berarti bahwa kita itu langsung terlibat di dalam konflik mereka. Bukan. Kita hanya memberi usulan, solusi, saran atau nasihat kepada mereka, bukan langsung terlibat di dalam masalah keluarga mereka. Bukan. Posisi kita ada di luar. Kita tidak bisa langsung terlibat di dalam permasalahan mereka, karena itu adalah permasalahan keluarga mereka. Kita hanya sebagai pendamping. Itu yang harus kita ingat. Dalam hal ini, jika Anda di sini ada yang pernah ikut Priska, pria sejati atau wanita wise, wanita bijaksana itu, Anda bisa menjadi pendamping bagi keluarga-keluarga yang kian. Nah, ketika keluarga-keluarga ini mempunyai masalah dan kita dampingi dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, maka perlulah di sini keluarga-keluarga demikian itu kita anjurkan untuk bertemu misalnya pastor paroki atau mungkin konselor ya, konsul keluarga atau orang-orang yang bisa menyelesaikan keluarga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, dan yang saya menggarisbawahi adalah maka marilah kita sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip, kita semua bukan tanda kutip, kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta kerajaan Yesus, kerajaan Allah, dan juga terlibat di dalam masalah-masalah kita saat ini. Mungkin Anda juga punya masalah dalam keluarga Anda, tapi mari kita juga aktif di dalam membantu keluarga lain. Dan yang paling penting, jika Anda punya permasalahan dalam keluarga Anda, silakan Anda rekonsiliasi dulu dengan keluarga. Ini saja yang bisa saya tawarkan. Sebenarnya ini ada doa keluarga, tapi nampaknya sudah kepanjangan, saya sudah kelamaan. Lebih baik tidak doakan bersama. Tapi kalau Anda mau mengcopy screen-nya, silakan. Saya tidak tahu ini hostnya itu apakah kita punya kesempatan untuk berdoa bersama atau tidak perlu. Boleh silakan boleh silakan. Baik. Kita doa bersama. Sebagai penutup renungan ini, kita doakan doa bersama, doa keluarga ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sekeluarga datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu di dalam kehidupan keluarga kami ini. Engkau menghimpun kami semua yang tinggal bersama kami sebagai satu keluarga. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan rahmat keselamatan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Bapa, kami percaya Engkau menyertai keluarga kami ini, sehingga keluarga kami benar-benar menjadi gereja rumah tangga yang bertumbuh dan berkembang dalam keutamaan-keutamaan Kristiani, iman, harapan, dan kasih. Kami percaya Engkau membimbing keluarga kami dalam kesulitan hidup yang kami alami setiap hari. Kuatkanlah kami sekeluarga, bila mana kami tergoda untuk jatuh ke dalam dosa dan menyimpang daripada. Tumbuhkanlah iman agar kami
tumbuhkanlah iman kami, agar setiap hari kami tetap teguh menghadapi tantangan-tantangan nyata di dalam kehidupan. Kuatkanlah harapan kami agar tidak mudah putus asa ketika rencana-rencana kami seakan-akan mengalami kegagalan. Semoga berkat rahmat-Mu, semua yang tinggal bersama kami, saling berbagi kasih satu sama lain, belajar berkorban dan rela memberi maaf dan pengampunan. Bapa, kami serahkan keluarga kami seutuhnya ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Semoga segala bentuk kejahatan Kau singkirkan jauh-jauh dari keluarga kami. Biarlah kehangatan dan kedamaian senantiasa menyertai keluarga kami, dan cinta kasih-Mu mewarnai hidup keluarga kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra, Roh Kudus.